Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 5? Alhamdulillah ya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Namun sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua, mari kita masuk ke materi. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Nah, apa sih pengolahan data itu? Nah, tujuan kita belajar pengolahan data adalah menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar, serta bagaimana cara pengumpulannya. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sedangkan pokok bahasan atau bahasan yang akan kita bahas terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana mengumpulkan data. Yang kedua, setelah data dikumpulkan, bagaimana membaca data tersebut. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara menyajikan data tersebut agar dimengerti dengan mudah oleh pembaca. Oke. Pertama, pengumpulan data. Jadi, data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, pengumpulan data ini, materi ini sudah pernah kita pelajari di kelas 4. Ayo, kalian masih ingat nggak ya materi tentang pengolahan data? Materi ini sudah pernah kita ajari loh di kelas 4. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi bagaimana cara kita mengumpulkan data? Bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Nah, ini ada 4 cara pengumpulan data. Yang pertama adalah pencatatan langsung. Yang kedua adalah wawancara. Yang ketiga adalah penelitian. Yang keempat dengan cara angket atau kuesioner. Jadi ada 4 cara ya, ada 4 cara bagaimana mengumpulkan data gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pencatatan langsung. Pencatatan langsung contohnya di sini adalah ketika seorang wasit pertandingan bulu tangkis mencatat langsung perolehan skor setiap pemain yang sedang bertanding. Nah, jadi di sini ada papan skor ya, ada papan skor. Di sini ada papan skor, yang mana papan skor ini adalah skor pertandingan, perolehan ya dari bulu tangkis gitu. Jadi wasit langsung mencatat tuh. Nah, itu dikatakan pencatatan langsung. Ada contohnya lagi, seorang pedagang sepatu sedang membuat daftar persediaan banyaknya pasang sepatu sesuai dengan ukuran. Nah, jadi di sini ada tabel ukuran sepatu yang ukuran sepatu nomornya 36. Di sini ada 6 pasang gitu. Itu ya, yang ukuran 38 ada 7 pasang sepatu gitu. Nah, ini namanya pencatatan langsung yang dilakukan oleh penjual atau pedagang sepatu. Nah, yang kedua bisa melalui wawancara. Nah, kalian dulu sudah pernah kan ada tugas wawancara mendata penjualan di sekitar kalian gitu kan, sudah pernah bagaimana mencatat perekonomian di sekitar kita. Nah, itu wawancara namanya. Jadi wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Misalnya kamu ingin mengetahui ukuran sepatu seluruh teman sekelasmu. Kamu menanyakan kepada temanmu satu persatu. Nah, data yang telah kamu peroleh dapat kamu tulis dalam bentuk tabel berikut. Nah, jadi di sini ada tabelnya ya. Kalian
ingin mengetahui ukuran sepatunya berapa. Jadi kalian harus menanyakan satu persatu kepada teman kalian dengan wawancara atau dengan tanya jawab itu. Jadi bisa kalian masukkan di sini nomor 1 gitu. Namanya adalah Adi, itu ukuran sepatunya 36 gitu. Nah, kalian bisa tuh data teman sekelas kalian semuanya. Nah, itu namanya melalui wawancara. Yang ketiga adalah melalui penelitian. Nah, contoh, kamu ingin mengetahui jenis kendaraan yang paling banyak melintas di jalan sekitar rumahmu atau sekitar sekolahmu dalam waktu 1 jam. Nah, kamu dapat membuat posko sederhana di pinggir jalan bersama temanmu terlebih dahulu. Lalu membuat daftar nama jenis kendaraan seperti berikut. Jadi kamu ingin melakukan nih berapa banyak sih kendaraan di sekitar rumahmu dalam waktu 1 jam. Nah, kamu bisa teliti tuh dalam waktu 1 jam jenis kendaraannya, apakah itu sepeda atau sepeda motor atau sedan, bis, apakah truk gitu kan. Nah, bisa kalian data dalam waktu 1 jam gitu. Jadi kamu teliti dalam waktu 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 gitu. Nah, kamu buatlah tabel seperti ini gitu. Jadi di sini hasil penelitiannya adalah sepeda gitu. Sepeda ada 3 turus, setiap kamu ada yang lewat tulis 1 gitu kan. Ada yang sepeda lewat lagi tulis lagi gitu. Lewat lagi tulis lagi gitu. Jadi selama 1 jam kamu melakukan penelitian, maka kamu tulis di sini. Jadi ada 3 berdasarkan banyaknya turus yang ada di sini. Nah, itu namanya pengumpulan data secara penelitian. Jadi kamu sudah menjadi peneliti di situ. Nah, selanjutnya adalah dengan cara angket atau kuesioner. Nah, ini adalah salah satu cara pengumpulan data secara tidak langsung, yaitu menyebarkan angket atau kuesioner. Jadi kalau yang 3 itu secara langsung, sedangkan kalau angket secara tidak langsung. Nah, angket di sini banyak ya. Sekarang bisa melalui Gform, bisa melalui kertas atau paper langsung gitu kan. Nah, ini kalau di sekolah dulu dilakukan oleh ketika binpres gitu ya. Binpres mau ikut kegiatan ekstrakurikuler apa gitu. Jadi kuesionernya bentuknya seperti ini. Jadi kalian namanya siapa, bisa kalau mau ikut sepak bola. Nah, contoh yang di sini mau ikut futsal, contoh yang di sini checklist gitu. Nah, ini namanya kuesioner. Bagaimana mengumpulkan data secara tidak langsung dengan cara menyebar atau memberikan angket atau kuesioner gitu ya. Nah, selanjutnya adalah setelah data itu terkumpul, baik itu melalui langsung ataupun secara tidak langsung, maka kita membaca data tersebut seperti apa gitu. Jadi data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk daftar, dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram. Jadi bisa 3-tiganya kalian gunakan. Nah, salah satu dari ini bisa menggunakan daftar atau tabel ataupun diagram. Data yang telah disajikan dapat lebih mudah dibaca atau dipahami. Nah, membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Nah, ini adalah contoh dalam bentuk daftar ya. Dalam bentuk daftar ada di sini. Nah, kita lihat di sini ada daftar olahraga kegemaran siswa kelas 5 gitu. Jadi dalam daftar tersebut adalah olahraga kegemaran siswa kelas 5. Nah, dengan daftar ini kita bisa mengetahui bahwasanya di kelas 5 itu ada siswa yang gemar sepak bola, ada siswa yang gemar futsal, ada siswa yang gemar basket, ada siswa yang gemar volley. Nah, dengan daftar seperti ini kita bisa mengetahui tuh, oh iya kelas 5 ternyata ada 4 olahraga nih yang digemari oleh siswa gitu. Nah, siswa yang paling banyak menggemari adalah futsal dengan jumlah 8 siswa. Sedangkan kegemaran yang paling tidak disenangi oleh siswa kelas 5 yaitu volley, hanya 3 siswa. Nah,
begitu cara membaca data. Jadi dengan daftar ini kita bisa mengetahui informasi dari data siswa kelas 5 berdasarkan kegemarannya dalam olahraga. Seperti itu. Nah, ini ada dalam bentuk tabel. Ini tabel. Jadi ada tabel ya, ada melukis, banyak siswa. Jadi dengan tabel seperti ini kita bisa mengetahui bahwasanya di kelas 5 yang suka melukis itu ada 6 siswa gitu. Yang gemar menari ada 5 siswa. Yang gemar membaca buku cerita ada 4 siswa gitu. Jadi dengan tabel tersebut lebih mudah bagi kita memahami keadaan gitu ya. Nah, ada juga dalam bentuk diagram di sini. Ini diagram atau piktogram ya. Piktogram. Di sini ada siswa namanya Mita. Nah, dia memiliki jumlah buku. Nah, ada 4 buah jumlah buku di sini. Nah, biasanya kalau di diagram ya, diagram itu satu buku bisa satu gambar bisa mewakili satu buah buku atau lebih ya, atau lebih gitu. Dan itu ada keterangannya karena di sini satu gambar mewakili satu buku, berarti buku yang dimiliki Mita ada berapa? Ada 4, berarti ya ada 4 buah. Ada 4 buah buku yang dimiliki Mita gitu. Jadi dengan diagram tersebut kita bisa mengetahui informasi apa yang disampaikan, begitu ya. Selanjutnya adalah menyajikan data. Nah, menyajikan data di sini ada 2. Yang pertama bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada hasil ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, ini ada hasil ulangan. Jadi kita punya data hasil ulangan matematika. Jadi ada yang nilainya 7, ada yang nilainya 8, ada yang nilainya 5 gitu kan. Nah, karena banyak data seperti ini, agar lebih mudah dan lebih bagus dilihat, kita bisa sajikan ya. Karena yang nilainya 8 tidak cuma 1 tapi banyak ya. Nah, ini 8 lagi, di sini 8 lagi gitu. 8 banyak ya nilainya 8 gitu. Agar lebih mudah kita bisa sajikan dalam bentuk tabel. Bagaimana caranya? Caranya adalah tentukan, nah di sini tentukan data terendah dan tertinggi. Nah, bisa kita lihat nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa. Di sini kalau dilihat nilai terendahnya ya ada 5 ya. Sedangkan nilai tertingginya ada 10 gitu. Yang kedua, tuliskan data urut dari yang terendah gitu. Nah, di sini ini 5 gitu. Kita urut dari yang tertinggi ke terendah. Dari yang terendah dulu 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita urut dalam seperti ini. Setelah itu hitunglah banyak setiap data dengan memberi turus. Jadi kita lihat yang nilainya 5 ada berapa siswa. Kita lihat ya di sini 1. Terus ada lagi ini di sini 5 gitu. Berarti ada 2 ya. Nah, kita tulis di sini. Tulis di sini. Berarti ada 2 turus gitu. Kalau kita sudah ketahui ada 2 turus, maka kita tulis di sampingnya, ada di sini kita tulis 2 gitu ya. Nah, setelah itu ada nilainya 6, ada yang dapat nilai 6 gitu. Kita hitung lagi di sini ada berapa yang nilainya 6 gitu. Ini 1, kita tulis turusnya ada di sini gitu. Sampai semuanya ada dalam tabel tersebut gitu. Nah, dengan data seperti ini, dengan data yang ada tadi, yang data awal kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini, maka lebih mudah gitu ya. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya yang siswa yang memiliki atau mendapatkan nilai 10 ada 4 siswa gitu. Jadi lebih mudah dalam membaca data. Nah, yang kedua menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Ini sebenarnya B ya. Ini B. Ini B. Jadi menyajikan data dalam bentuk diagram gambar.
Ingat bahwa dalam diagram gambar, satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Barusan sudah Pak Afif kasih tahu. Jadi dalam satu gambar itu bisa mewakili satu atau beberapa data gitu. Nah, di sini ada gambar, ada daftar penjualan buku Toko Makmur. Nah, bulan Januari jumlah buku yang terjual adalah 25. Februari ada 40 gitu. Nah, daftar seperti ini bisa kita sajikan dalam bentuk gambar. Bagaimana caranya? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tentukan gambar yang akan kamu buat. Karena di sini buku, bisa kita menggunakan gambar buku ya. Kalau di sini terserah maunya kalian seperti apa. Yang penting mewakili. Kalau buku, kalau penjualan buah mungkin bisa menggunakan gambar buah gitu ya. Yang kedua adalah tentukan banyaknya data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Jadi dalam satu gambar mewakili berapa gitu. Contoh, kalau kalian gambar satu gambar buku berarti mewakili 10 gitu ya. Mewakili 10. Nah, itu perwakilan namanya. Berarti dengan satu gambar buku itu sama dengan 10 buah buku gitu. Yang ketiga adalah ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Jadi yang data di sini yang masih angka bisa kita wakili dengan gambar yang akan kita buat. Seperti ini ya kalau kita sajikan ya dalam bentuk gambar. Nah, di bulan Januari di sini ada perbedaan warna. Ada perbedaan warna. Kalau yang warna biru berarti mewakili berapa nih? Kita lihat Januari. Sedangkan di sini Januari ada 25 buku yang terjual gitu. Oh, berarti yang warna biru mewakili 10 buah buku berarti ya. Mewakili 10 buah buku gitu. Kan di sini 10, ini 10, ini 5 berarti 25 gitu ya. Nah, tuh ada keterangannya pasti di tersebut di data tersebut. Karena semua bilangan merupakan kelipatan 5, kita dapat melakukan permisalan sebagai berikut. Jadi yang buku yang warna biru mewakili 10 buah buku, sedangkan buku yang warna kuning mewakili 5 buah buku. Seperti itu ya. Nah, materinya sudah selesai, alhamdulillah. Tugasnya adalah ada di modul matematika halaman 38 sampai 39. Silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan. Bapak harapkan bisa diselesaikan pada hari ini. Bapak harapkan kalian mengerjakan tugas dan pengumpulannya juga tepat waktu. Itu saja dari Pak Afif. Semoga yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.